Bisnis global atau bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara, serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Banyaknya perusahaan berkecimpung dalam bisnis internasional perekonomian global dengan cepat menjadi sistem yang paling bergantung melalui suatu proses yang disebut globalisasi. Kita seringkali diuntungkan dengan ragam produk yang kita beli sebagai imbas dari perdagangan internasional. Televisi yang Anda tonton, sepatu yang dikenakan, bahkan kopi atau jus buah yang Anda seruput tadi pagi mungkin saja barang impor, yaitu barang yang dibuat atau berasal dari luar negeri dan dijual di dalam negeri. Pada saat yang bersamaan, keberhasilan berbagai perusahaan bergantung pada ekspor, yaitu produk yang dibuat atau berasal dari dalam negeri. Berbagai perusahaan seperti McDonald's, Microsoft, Apple, dan Starbucks menganggap pasar internasional sebagai wilayah subur untuk pertumbuhan bisnis. Perdagangan internasional makin penting keberadaannya bagi sebagian besar negara dan bisnis. Beberapa kekuatan telah bergabung untuk memicu mempertahankan globalisasi, sebab pemerintah dan kalangan bisnis lebih menyadari manfaat globalisasi bagi bisnis dan pemegang saham. Berikut adalah manfaat globalisasi bagi pemerintah dan kalangan bisnis. Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik mencerminkan 3 wilayah geografis yang menjadi pasar utama bagi kegiatan bisnis internasional. Pasar utama ini relatif lebih mencangkup negara-negara berpendapatan menengah tinggi dan tinggi, tetapi hanya meliputi sejumlah kecil negara berpendapatan menengah bawah dan bawah. Disajikan klasifikasi kategori negara berdasarkan kekayaannya. Kesepakatan dan aliansi dagang. Kesepakatan dagang adalah perjanjian legal yang menetapkan bagaimana negara-negara saling bekerja sama untuk mendukung perdagangan internasional. Dalam aliansi dagang, terdapat perjanjian yang paling utama. 1. North American Free Trade Agreement atau NAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Didirikan pada 1994 oleh 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tujuannya adalah menciptakan perdagangan bebas sesama anggota NAFTA dengan menghilangkan hambatan perdagangan. Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Liga ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi antar pemerintah yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, beranggotakan 10 negara dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan serta memperkokoh landasan sebuah masyarakat. 4. GATT, General Agreement on Tariff and Trade. GATT adalah perjanjian yang mendasari WTO atau World Trade Organization yang dibentuk pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Tujuannya mengurangi atau menghapus batasan yang telah disepakati dan terlibat dalam negosiasi multilateral. Perekonomian internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak di negara lain, mulai dari antar negara sampai perusahaan multinasional. Perdagangan internasional dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perdagangan internasional bilateral, perdagangan internasional regional, dan perdagangan internasional multilateral. Neraca perdagangan suatu negara merupakan total nilai ekonomi dari seluruh produk yang diekspor dikurangi dengan total nilai ekonomi dari seluruh produk yang diimpor. Neraca perdagangan yang positif terjadi ketika ekspor melampaui impornya. Neraca perdagangan yang negatif terjadi ketika suatu negara lebih banyak mengimpor daripada ekspor. Neraca pembayaran, arus uang yang keluar atau masuk dari suatu negara, uang yang dibayarkan suatu negara atas impor dan yang diterima atas ekspor, atau berapa perdagangannya menjadi bagian terbesar dari neraca pembayaran. Pertukaran keuangan lainnya termasuk di dalamnya uang yang dihabiskan oleh wisatawan suatu negara, uang yang dibelanjakan suatu negara atas program bantuan asing, dan uang yang diperoleh dari jual beli mata uang atau valuta di pasar uang internasional mempengaruhi pembayaran. Bentuk-bentuk keunggulan bersaing. Keunggulan absolut terjadi ketika suatu negara dapat memproduksi suatu barang dengan harga yang jauh lebih murah dan berkualitas lebih tinggi dibandingkan negara lain. Keunggulan komparatif. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif atas suatu barang apabila dapat memproduksi barang tersebut secara lebih efisien atau lebih baik daripada negara lain. Keunggulan bersaing nasional. 1. Kondisi faktor. 2. Kondisi permintaan. 3. Industri terkait dan
Industri pendukung, strategi, struktur dan persaingan. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi, yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Pengertian dari bisnis baru yaitu seorang pengusaha yang menciptakan bisnis baru dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian untuk tujuan mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Manajemen bisnis internasional. Manajemen bisnis internasional adalah manajemen operasi bisnis dalam organisasi yang melayani pasar dan beroperasi di lebih dari satu negara. Tujuan manajemen bisnis internasional. 1. Pasar global sangat luas dan beberapa berkembang sangat cepat. 2. Beberapa produk dan layanan memiliki daya tarik yang berbeda saat melintasi perbatasan. 3. Mungkin ada skala ekonomi. 4. Tidak berada di sana mungkin berbahaya. Jika pasar berubah menjadi pasar yang jauh lebih global, maka operasi domestik murni mungkin terpinggirkan dan menjadi tidak kompetitif. Baik dan buruk globalisasi. Globalisasi menghadirkan kebaikan dan keburukan. Sisi baiknya, globalisasi telah meningkatkan standar hidup miliaran jiwa dan membantu menciptakan kekayaan di berbagai belahan dunia. Di sisi lain, banyak orang yang tidak memperoleh manfaat globalisasi ini dan sebagian kritikus percaya bahwa globalisasi berdampak negatif bagi negara-negara yang belum maju dan menghancurkan atau merusak kebudayaan khas yang terdapat di berbagai belahan bumi. Memahami lingkungan budaya. Faktor utama dalam keberhasilan atau kegagalan bisnis internasional adalah memiliki pemahaman mendalam akan lingkungan budaya di negara lain dan bagaimana hal tersebut berdampak pada bisnis. Seperti contoh, taman hiburan Disney di Hong Kong sepi pengunjung saat pertama dibuka, dikarenakan Disney kurang menonjolkan elemen-elemen budaya Tionghoa. Nilai, simbol, keyakinan, dan bahasa. Faktor-faktor budaya tidak serta-merta menimbulkan masalah bagi manajer ketika budaya kedua negara tidak jauh berbeda. Kesulitan akan terjadi ketika ada kesenjangan besar antara budaya asal manajer dan budaya negara tempat bisnis dijalankan. Perilaku karyawan di berbagai budaya. Great Hofstede mengidentifikasikan 5 dimensi penting yang menggambarkan perbedaan individu di berbagai budaya. Dimensi pertama adalah orientasi sosial atau social orientation. Dimensi kedua adalah orientasi kekuasaan atau power orientation. Dimensi ketiga adalah perbedaan individu, yaitu orientasi ketidakpastian atau uncertainty orientation. Dimensi keempat adalah orientasi terhadap tujuan atau goal orientation. Kelima adalah orientasi waktu atau time orientation. Hambatan perdagangan internasional. Keberhasilan dalam beroperasi di pasar luar negeri sangat ditentukan oleh bagaimana bisnis merespon kekuatan sosial dan budaya, serta hambatan ekonomi, hukum, dan politik dalam perdagangan internasional. Perbedaan ekonomi. Meskipun perbedaan budaya seringkali terlihat tidak kentara, perbedaan ekonomi mungkin lebih terlihat jelas. Dalam berhadapan dengan perekonomian pasar campuran seperti di Prancis dan Swedia, perusahaan harus mengetahui kapan dan hingga sejauh mana pemerintah terlibat dalam suatu industri. Perbedaan hukum dan politik. Pemerintah dapat memengaruhi bisnis internasional dalam berbagai cara. Mereka dapat menetapkan peraturan bisnis di dalam wilayah politik mereka dan bahkan melarang suatu jenis bisnis tertentu. Mereka dapat mengendalikan aliran modal dan menggunakan undang-undang pajak untuk menghambat atau mendorong kegiatan di suatu industri. Mereka juga bahkan dapat menyita hak milik perusahaan asing. Dalam bagian ini, kita akan membahas beberapa persoalan hukum dan politik yang umum dijumpai. Pertama, ada kuota tarif dan subsidi. Yang kedua, peraturan kandungan lokal. Dan yang ketiga, peraturan praktik bisnis.